Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputra Priantini dengan NIM 2323071004. Saya dari program studi S2 Pendidikan IPA dari Undiksa. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai filsafat timur dan implikasi kepada pendidikan. Jadi pertama, kita memberikan pengertian mengenai filsafat timur terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan filsafat timur dari asal katanya, aliran filsafat yang berasal dari bagian timur seperti Tiongkok atau Cina, kemudian Asia, dan juga India, seperti itu. Nah, filsafat seperti yang kita tahu berasal dari kata Yunani, artinya cinta kebenaran, yang dimana filsafat timur ini diterapkan dari berbagai aspek agama yang seperti kita kenal seperti biasanya. Jika misalkan kita tahu filsafat Cina atau Tiongkok, kemudian ada filsafat Islam. Nah, di sini filsafat India dan filsafat Muslim itu lebih ditekankan pada bidang agama. Jadi misalkan kalau filsafat India itu menekankan pada filsafat aliran Buddha dan juga Hindu yang menyembah beberapa benda-benda mati ataupun simbol-simbol yang dirasa merupakan persembahan suci kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dikembangkan melalui agama pada saat ini. Nah, kemudian ada filsafat Islam, yaitu mengembangkan simbol dan aturan-aturan Islamik di dalamnya. Nah, di sini juga dikembangkan sebagai agama Islam seperti itu. Itu dia ajaran agama atau peranan. Nah, kalau jika diklasifikasikan melalui hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat timur ini lebih ditekankan melalui peranan agama di dalam penerapan filsafat di bidang pendidikan. Namun adanya beberapa penegasan di dalam filsafat ini, yang seperti utamanya ada tokoh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu filsuf timur dari ajaran filsafat ini yang mengembangkan tripusat pendidikan. Jadi misalkan anak-anak atau anak-anak hingga dewasa diajarkan melalui beberapa cara, melalui beberapa berapa tripusat kehidupan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan utama yang merupakan orientasi pembelajaran dari suatu anak. Nah, di situ suatu anak dia akan melatih atau mendasari beberapa kebudayaan yang merupakan asal muasal dari orang tuanya masing-masing, dan kemudian akan menerapkannya melalui suatu kebenaran, aspek kebenaran, atau diimplikasikannya ke masyarakat nantinya. Nah, kemudian lingkungan sekolah membantu orang tua untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, baik itu tidak rasis, tidak memandang dia agama apa ataupun dia menganut aliran apa. Jadi di sini filsafat timur ini lebih mengarahkan bagaimana kita memanusiakan manusia, seperti itu. Nah, kemudian sekolah membantu atau menunjang perkembangan anak untuk menulis, membaca, dan mengeja, dan kemudian sekolah membantu membangun karakteristik dari seorang anak tersebut sehingga anak tersebut dapat berperilaku baik dan saling tolong-menolong satu sama lain. Nah, kemudian tidak hanya saja itu ada tripusat kehidupan, ada juga trikon. Jadi filsuf Ki Hajar Dewantara mengembangkan prinsip teori trikon yang terdiri atas dasar kontinuitas, dasar konsentris, dan dasar konvergensi. Kalau misalkan dasar kontinuitas, dasar kontinuitas harus berdasarkan kebudayaan dengan garis kehidupan yang kontinu. Sedangkan konsentris itu lebih mengembangkan kebudayaan yang harus terbuka, kritis, dan selektif terhadap kebudayaan sekitar. Kemudian dasar konvergensi yaitu membina karakter bangsa dan bersama-sama bangsa lain diusahakan terbitnya karakter dunia sebagai kebudayaan kesatuan sedunia walaupun umatnya berbeda-beda, seperti itu. Nah, jika diimplikasikan juga filsafat timur ini menyelaraskan mengenai penyempurnaan diri yang lebih mengandalkan sifat yang tahan banting, kemudian jujur, dan juga sifat yang
memiliki keuletan di dalam menghadapi berbagai proses masalah yang ada, serta menuntut untuk penyerapan nilai-nilai tertentu yang dirasa baik untuk kedepannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan konsep dan juga kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan happy watching.